Kamu tidak punya mata. Mobilku jelas sudah lewat. Kamu menabrak mobilku. Kamu mendeset mobilku sampai lecet besar. Kamu turun. Kalau kamu menabrak mobilku. Turun. Maaf. Aku sedikit tidak fokus. Biar aku lihat. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyadarinya tadi. Apa maksudmu tidak memperhatikan? Apa itu tidak fokus? Hanya bilang maaf lalu selesai. Aku bertanggung jawab. Tunggu sebentar. Hari ini aku bawa mobil ibuku. Kalau begitu kita selesaikan secara pribadi. Aku hanya punya uang segini. Kamu ambil dulu. Uang segini sudah cukup. Siapa yang mau uangmu? Kalau kita ditakdirkan bertemu lagi lain kali, kamu harus mentraktirku makan. Makan. Baik. Lain kali ada kesempatan, silakan. Ya, aku sedang buru-buru sekarang. Aku pergi dulu. Permisi. Hati-hati lain kali menyetir. Jangan nabrak-nabrak mobil lagi. Baik. Permisi. Orang bodoh ini cukup tampan. Aku menunggumu mentraktirku makan. Apa kamu mencari ini? Kupikir itu saja. Aku tidak menyangka kamu menemukanku. Terima kasih. Ribuan. Aku menunggumu. Aku tidak makan siang tadi. Kamu tidak bilang. Lain kali kamu melihatku. Apa kamu mau mentraktirku makan? Aku tidak punya uang sekarang. Bagaimana kalau lain hari? Apa artinya tidak punya uang? Aku bisa meminjamkanmu uang untuk mentraktirku makan. Aku punya banyak waktu. Ayo pergi. Hilang. Jaga janjimu. Halo, hidanganmu sudah siap. Silakan dinikmati. Kenapa kamu tidak makan? Aku tidak bisa makan lagi. Aku akan mengembalikan ponselku padamu. Tinggalkan nomor teleponmu. Marie Berthemont. Tidak perlu lagi kita berhubungan. Tidak ada yang meneleponku tadi. Kamu menjawab teleponku. Benar? Wanita yang terdengar seperti wanita yang datang untuk menangkap selingkuhan. Itu bukan pacarmu. Siapa yang menyuruhmu menjawab telepon orang lain? Kamu akan membunuhku. Cehoke kamu. Maaf. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi lagi nanti. Ada APA. Mungkinkah pacarmu mematikan ponselnya setelah mendengar aku menjawab telepon? Membuangmu sangat hati-hati. Aku beritahu kamu. Aku paling benci orang seperti kamu. Siapa yang menyuruhmu menjawab teleponku? Apa aku kenal kamu? Kamu menabrak mobilku. Kamu hanya ingin mentraktirku makan ini. Langsung kirim saja. Pasti tidak. Eyo. Kasih aku nomor rekening. Aku akan bayar kembali untuk makanannya. Dan biaya perbaikannya. Kamu bilang nomornya. Aku akan memberimu semuanya. Menabrak mobilku. Hanya ingin membunuhku dengan satu kali makan. Mama. Aku tahu kamu mencuri ponselku. Ayahmu sebenarnya membantumu berbohong. Bilang aku pelupa. Aku tidak tahu di mana aku meletakkannya. Kalian bekerja sama untuk menipuku, ya? Tolong jangan batasi kebebasan pribadiku. Jika kamu terus begini, aku akan mogok makan. Mengen Camku? Aku beritahu kamu. Huozi sudah sepenuhnya menghilang dari keluarga Chen kami. Menggelang. APA maksudnya. Huozi mengembalikan cincin pernikahan. Epiemu. Mengusir orang. Guru Yan, aku beritahu kamu. Kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Jangan khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya. Aku tidak peduli siapa yang peduli padamu.
Chen Lin Sheng. Kita sudah selesai. Chen Linsheng, kamu bukan laki-laki. Huoshi, Kakak, aku ingin minta tolong padamu. Bantu aku bertemu seseorang. Orang yang sangat, sangat penting. apa? Biarkan aku bertemu dokter Tiongkok. Dan menyebut dirinya Qin Yingsu. Aneh kalau aku tidak ketahuan. Tidak. Aku harus kembali dan tanya dengan jelas. Kalau tidak, aku tidak bisa membantunya. Nona Chin, kamu tahu, apakah kamu hamil lebih dari 3 bulan? Aku tahu. Janin sudah berbentuk. Perkembangan normal. Lihat penampilanmu. Tidak terlihat seperti hamil lebih dari 3 bulan. Kontrol dietmu. Kamu harus perhatikan. Janin tidak boleh kekurangan nutrisi selama kehamilan. Perlu tahu, tubuhmu tidak cocok untuk hamil. Kamu lebih dari 3 bulan. Baru datang untuk pemeriksaan kehamilan pertama. Jika kamu benar-benar menginginkan anak ini, jangan bermain terlalu keras. Aku mengerti. Kakak, Huoshi, kamu di mana? aku di rumah. Kenapa kamu masih di rumah? Aku sudah memikirkannya, tapi tetap tidak bisa melakukannya. Kakak, apa masalahmu? Jelas-jelas bilang padaku. Bukankah aku sudah bilang? Aku akan jelaskan padamu dalam beberapa hari. Kamu sudah janji padaku. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Aku sekarang, apa yang bisa aku lakukan? Jangan khawatir. Aku tidak menyangka akan seburuk ini. Huoshi, tolong, kakak, tolong, tidak bisa kamu tolong. Bantu aku kali ini saja. Aku akan jelaskan padamu dalam beberapa hari. Aku mengerti. Sebenarnya, aku hanya ingin pulang dan ganti baju. Karena aku merasa tidak mirip dengan Qin Yingsu. Aku tahu kamu tidak akan mengabaikanku. Aku tidak akan membantumu. Henpei, kamu cepat ganti baju. Aku akan jemput kamu sekarang. Kamu membuat bibirku terlalu merah. Kalau tidak pakai makeup, pasti akan ketahuan. Kamu baru saja pakai makeup. Lalu bicara sedikit, atasi beberapa kata. Tidak ada yang akan tahu ada 2 orang kita. Siapa gadis ini? Ini adik perempuan Jiang Chun. Kamu tidak perlu memperhatikannya. Asalkan kamu bisa menangani 2 kalimat Jiang Chun. Lalu kita bertemu di kafe. Kakak, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dari keluarga Jiang dan aku? Kamu harus jelaskan padaku. Meskipun kamu adalah kakakku. Aku bilang padamu, aku juga akan marah. Jangan khawatir, aku pasti akan menjelaskannya padamu.
Terima kasih, adikku sayang. Aku sudah sampai. Tepat di depan pintu klinik ini. Kamu di mana? Aku di belakangmu. Aku sudah bilang ke Tante An bahwa kita harus datang bersama. Aku tahu kamu tidak akan menyusahkanku. Sepertinya tebakanku benar. Ayo pergi. Aku merasa pernah melihat Jiang Chun sebelumnya. Hushi, hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Jangan membuat kesalahan. Detak jantung agak cepat. Akhir-akhir ini jantungmu tidak baik. Mungkin karena kopi yang aku minum pagi tadi. Itu sedikit panik. Dokter An, apa yang terjadi dengan jantungnya? Tenang saja. Denyut nadi sekarang jauh lebih stabil. Mungkin tadi aku sedikit gugup. Kamu belum sarapan. Cherry, akhir-akhir ini kamu sedih? Depresi hati dan stagnasi Ki. Ini bisa terlihat. Tentu saja, penampilan bisa menipu orang. Denyut nadi tidak bisa dibohongi. Apa Jiang Chun yang membuatmu marah? Tante, tolong bantu aku bilang kepadanya. Cherry, kamu perlu rileks sekarang. Hal besar pertamamu, jaga saja tubuhmu. Segera punya bayi. Shawang, rebus obat ini. Kamu buru-buru apa? Ini suplemen kesehatan yang Dokter An berikan untukmu. Tahu. Perusahaan menungguku untuk menghadiri rapat. Aku juga ada urusan darurat. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Ini. Aku tidak punya rencana untuk punya anak. Aku belum siap mental untuk ini. Cuma biar kamu tahu. Kalau kamu diam saja, aku anggap kamu setuju. Tidak ada alasan menikah kalau tidak punya anak. Suami macam apa ini? Dingin sekali. Sama sekali tidak peduli dengan istri. Aku tidak menyangka kakak ipar Qin Yingsu masih mau mengeluh. Bukannya wajar kalau mengeluh? Apa? Binatang Denjen tidak peduli dengan istri. Ternyata kamu, Qin Yingsu, adalah perempuan yang suka mengeluh. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Karena aku bisa bertemu kakak ipar di sini. Berarti ini takdir. Kebetulan aku mau belanja. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Aku bisa belikan kamu hadiah. Aku. Ya ampun. Botol susu apa ini? Harganya ratusan dolar. Ini bukan uangmu yang dipakai. Kenapa kamu terkejut? Apa maksudmu ini? Kita belum bertemu beberapa jam. Kamu seperti bubuk mesiu. Aku sampai ketakutan. Aku mau semuanya. Kakak-ipar. Aku baik padamu. Aku sudah siapkan sebelumnya. Semoga kamu cepat hamil. Bayi besar keluarga Jiang kita. Kamu beli semua ini untukku. Tentu saja. Meskipun aku tidak tahu, kamu akan hamil dalam beberapa tahun. Tapi kami sudah siap.
Chiningsu, kamu berantem. Tunggu sampai kamu hamil. Aku akan lihat bagaimana akhirnya kamu. Bukannya kita janjian ketemu di kafe? Kamu kemana saja? Apa keluarga Jiang tahu sesuatu? Bukan kamu. Kakak ipar yang kasar, semaunya, dan tidak masuk akal. Kenapa kamu bersikeras menyeretku ke toko perlengkapan bayi? Ini jelas-jelas mengejek mukmu. Kakak, hidup seperti apa yang kamu jalani di keluarga Jiang? Dan suamimu. Aku bahkan tidak mau melihatmu. Suami apa? Juga bilang. Bilang apa? Apa yang dia katakan? Tidak ada. Aku sangat kesal hari ini. Kakak baikku, kamu marah. ITU, keluarga Jiang tidak menyadarinya, kan? Tidak. Aku tidak ingin mereka berpikir. Kamu punya saudara miskin yang ingin meminta uang dari keluarga Jiang. Jangan bicara tentang ini. Kakak, apa keadaan daruratmu hari ini? Tidak bisa pergi ke dokter. Kamu juga lihat. Keluarga Jiang sangat sulit diajak berurusan. Kalau tidak, aku tidak akan memintamu datang sebagai penolong. Keluarga Jiang selalu ingin aku hamil. TAPI, aku diberi berbagai resep, minum berbagai obat. Memeriksa tubuhku beberapa hari lalu. Beberapa cacat kecil juga ditemukan. Aku tidak berani memberitahu keluarga Jiang. Apa masalahnya? Sekarang meninjau. Hasilnya akan diketahui dalam 2 hari. Tidak mungkin. Pasti tidak. Kakak, jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, anak itu harus lahir. Tidak ada alasan menikah tanpa punya anak. Iya atau tidak? Terima kasih. Adikku sudah mimpi buruk sejak kecil. Sering bangun tengah malam. Jadi lebih baik kamu tidur di kamar terpisah. Dan adikku sudah minum obat tradisional Tiongkok. Kamu harus istirahat sekarang. Chiningsu, sebaiknya kamu lebih bijaksana. Jangan ganggu kakakku. Boe. Lagi pula, aku adalah kakak iparmu. Jangan banyak bicara. Baik, aku, sang kakak ipar, berharap untuk kakak iparku cepat hamil. Bur, hentikan. Jika kamu terus membuat masalah, aku akan menghukummu. Sudah sangat malam. Cepat kembali tidur. Maaf Jiang Chun, jika bukan karena meninggalkan ini, anak yang sulit didapat. Aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu. Maaf. Kamu tahu sifat Boer. Berhenti berdebat dengannya. Ini masalah besar. Anggota keluarga akan kehilangan muka. Jiang Chun, apakah kamu akan terus seperti ini denganku? Kamu mimpi buruk di malam hari. Semua penyakit sudah lama sembuh. Kamu hanya tidak ingin bersamaku. Pernahkah kamu memikirkan perasaan-ku? Apa gunanya memberiku lebih banyak obat? Jangan bicara tentang Boer. Apakah kamu tahu apa yang MAJ dan yang lain katakan tentangku di belakangku? Kamu, mengapa kamu melakukan ini padaku? Kamu tidur di sini malam ini. Bagaimana denganmu? 1 jam kemudian aku pergi tidur di ruang belajar. Kembali besok pagi. Mereka seharusnya tidak mengetahuinya. Tidak. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Pertanggungjawaban. Apa yang harus dijelaskan? Aku tidak peduli mengapa kamu menikahiku. Tapi sejak kamu menikahiku, kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku ingin seorang anak. Aku hanya bisa merasa tenang jika memiliki anak. Anak. Benar? 2 tahun. Semua orang di keluarga Jiang menatap perutku. Kamu tahu tidak? Mereka bisa bicara apa saja di belakangmu. Jadi aku ingin punya anak sendiri.
Dengan begitu mereka akan diam. Aku hanya bisa bertahan di keluarga Jiang. Kamu punya anak? Kamu adalah Nyonya Jiang. Nyonya Jiang. Nyonya Jiang bisa berubah kapan saja. Tapi anakmu sendiri tidak bisa. Mengerti. Aku akan berusaha meyakinkanmu. Tapi aku sudah bilang, aku tidak berniat punya anak. Lupakan ide ini. Silakan ambil. Oke, terima kasih. Maaf, Nona. Paket ini tidak bisa dibuka tanpa izin. Harus dibeli dulu sebelum dibaca. Di mana? Aku mau yang ini. Total $48. Ambil. Ini kembalianmu. Terima kasih. Buka pintu untukku. Pengusaha muda Jiang Chun. Apa pendapatmu tentang pernikahan? Menurutku pernikahan membuatku lebih stabil. Berharap punya keluarga yang bahagia. Aku benar-benar bisa bicara apa saja. Dia bahkan tidak punya anak dengan istrinya. Aku juga berharap punya keluarga yang bahagia. Tidak. Punya anak. Tidak berhubungan dengan istriku. Siapa yang bisa aku lahirkan? Tidak. Bagaimana dengan saudariku? Yang mana? Apa? Wawancara? Oke, aku akan datang tepat waktu besok. Halo semuanya. Namaku Huoshi. Aku percaya diri dalam hal ini. Berharap mendengar kabar baik darimu. Tunggu dulu, Tuan. Aku belum turun dari mobil. Guru Huo. Seperti kamu sekarang, seorang guru yang suka mempelajari pendidikan anak usia dini. Tidak banyak memang. Aku punya pertanyaan. Aku butuh kamu menjawab dengan jujur. Guru TK yang hebat seperti kamu, kenapa kamu berhenti? Aku ingin pindah ke lingkungan kerja yang lebih baik. Benar. Aku melihat resume kamu. Sayang sekali, kamu hanya punya ijazah SMK. Bagaimana kalau begini, Pak Huo? Kamu pulang dulu dan tunggu pemberitahuan kami. Apa aku ditolak? Terima kasih. Sama-sama. Guru Huo. Guru Zhang, kenapa kamu di sini? Kamu juga datang untuk interview. Kamu juga di sini untuk interview. Kabar buruk di internet mempengaruhi keuntungan TK. Kepala sekolah Wang berusaha keras mempertahankan operasi. Aku memikirkannya. Berencana ganti pekerjaan.
Itu karena aku. Jangan bilang begitu. Benar, kamu tidak bilang. Kejadian anak yang hilang dari TK. Pak Huo, kamu yang kan bilang. Tidak bilang itu benar. Kalau tidak, akan sulit cari kerja. Dengar kamu bilang ini. Aku sudah tidak punya harapan lagi. Tergantung keberuntunganmu. Kalau begitu aku masuk dulu. Selamat tinggal. Guru TK yang hebat seperti kamu. Kenapa kamu berhenti? Aku melihat resume kamu. Sayang sekali, kamu hanya punya ijazah SMK. Kamu tidak bilang sebelumnya. Cerita anak yang hilang di TK. Tidak bilang itu benar. Kalau tidak, akan sulit cari kerja. Aku kasih tahu kamu. Ini aku di Weibo. Guru tidak bermoral mana yang mengirim ini. Dia yang membuat tongkong kita. Buang saja di jalan dan lupakan. Ini aku. Aku Huo Zi. Kamu kepala sekolah. Apa aku diterima? Benarkah? Aku diterima? Hebat. Terima kasih, Direktur. Oke, aku akan pergi besok. Aku sudah diterima. Aku bisa mulai kerja besok. Baguslah. Aku khawatir tentang kamu. Gardenia kecil. Kamu tidak memberitahu unit itu. Alasan kenapa aku dipecat sebelumnya. Aku tidak bilang. Baguslah. Aku lega. Tidak bilang bukan berarti bohong, kan? Hanya tidak bilang. Aku diterima. Xiao Jia. Berapa kali aku sudah bilang. Aku tidak tahu di mana Huo Zi. Tapi Sia tidak siapa kamu. Tidak ada teman lain. Aku sudah mencari di mana-mana. Aku bahkan pergi ke panti asuhan. Tapi Dekan Feng menolak. Kasih tahu aku di mana Xiaxi. Xiao Jia. Aku tahu ibuku kali ini keterlaluan. Tapi Xiaxi bersembunyi dariku bukan solusi. Kamu harus kasih kesempatan. Biar aku jelaskan. Kamu terlalu memujiku. Huo Zi, kamu punya teman di seluruh dunia. Siapa tahu di mana ini akan berada. Mungkin kamu bisa temukan yang lebih baik. Kekeringan sudah melupakanmu. Apa maksudmu? Apa Xiao Zhi bilang sesuatu padamu? Tidak mungkin. Ibuku bilang dia melihatnya sendiri. Xiao Zhi masuk ke hotel dengan pria lain. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya ini. Katakan padaku jika ini benar. Kenapa kau menyakitiku? Thousand Mania. Maaf. Xiao Jia. Aku mohon, katakan padaku. Apakah Xiao Zhi benar-benar berubah hatinya? Aku tidak tahu. Dia tidak pernah bercerita tentang pria lain padaku. Aku hanya mengatakannya karena marah. Lagi pula, aku sudah mengenalnya begitu lama. Hanya kau yang ada di hatinya. Sudah kuduga. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Xiao Jia. Aku harus menemui Huo Zi. Tanyakan langsung padanya. Lalu aku akan menjelaskannya pada ibuku. Chen Linsheng, bagaimana otakmu bekerja? Sudah sampai segini. Kau pikir masih ada kesempatan dengan Huo Zi? Huo Zi sudah bersamamu selama 3 tahun. Dihina oleh ibumu selama 3 tahun. Tapi kau sila melendanji Huo Zi. Tapi sampai akhir, bukan kau yang memohon. Semua karena Huo Zi, ibumu. Ini Huo Zi. Jika aku sudah putus denganmu ratusan kali. Untuk apa kau mencarinya? Bagaimana menapa? Kita tidak bisa begini. Putus yang tidak jelas. Aku harus menemui Huo Zi dan bertanya langsung. Apa yang ingin kau tanyakan? Jangan sampai aku benar. Kau bilang tidak percaya Huo Zi selingkuh. Nyatanya, kau masih percaya pada ibumu. Ya atau tidak? Kalau tidak, kenapa kau ajak Huo Zi keluar? Chen Linsheng.
Benar Huozi tidak menikahimu. Xiaojia, Lepaskan. Chen Linchen. Lihat, kita pernah bertemu sekali. Aku cukup baik untuk memberitahumu. Huozi sekarang bukan lagi antara kamu dan aku. Huozi yang aku kenal. Bahkan jika kamu menemukannya, itu juga buang-buang waktu. Kamu putuskan sendiri. bagaimanapun, aku harus menemukannya. Burmaji. Apa ini? Aku mengerti, ini Sakura. Ini Sakurasu, jangan bergerak. Ini keluarga Jiang kami. Chiningsu. Kamu tidak mencoba memakai ini untuk menggoda saudaraku, kan? Barang kotor apa? Maji. Cherry. Aku kehilangan 2 potong pakaian. Kamu melihatnya? Cherry. Kamu ada waktu hari ini? Ajak kamu ke suatu tempat. Baik. Kamu mau pergi kemana? Bawa aku ikut. Berhenti membuat masalah. Ayo pergi. Hari ini kamu hanya bisa pergi denganku. Ada yang ingin dikatakan. Baik. Lihatlah. Jiang Suan. Apa maksudmu? Aku memang berbicara agak kasar suatu hari. Tapi kamu tidak ingin aku menceraikanmu. Lihat dulu. Aku tidak mau lihat. Tidak peduli apa syaratmu. Aku tidak akan bercerai. Sebenarnya, kamu beritahu soal. Aku memikirkannya. Kamu ada benarnya. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Pertanggungjawaban. Apa yang harus dijelaskan? Aku tidak peduli mengapa kamu menikahiku. Tapi sejak kamu menikahiku, kamu harus bertanggung jawab untukku. Kamu ingin tinggal di keluarga Jiang kami? Ingin memiliki anak? Bukankah kamu hanya ingin rasa aman? Benar. Lihat lebih dekat. Ini transferku. Aku akan memberimu 1% sahamku. Aku tidak menonton. Tidak peduli syarat apa yang kamu tetapkan. Aku tidak akan bercerai. Jika tidak, mari kita minta ayah untuk menilai. Lihat apakah dia setuju. Tanda tangani. Ini tidak bisa dipercaya. Apa yang kamu inginkan? Bukankah kamu punya rasa aman? Aku melakukan ini untuk memberimu rasa aman. Ini bukan yang aku inginkan. Aku tidak bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Kamu mengerti? Aku akan pergi ke Shanghai untuk bisnis dalam 2 hari. Aku harap kamu tenang. Tanda tangani. Apakah kamu akan ke Shanghai untuk bertemu mantan pacarmu, Chris? Bisakah kamu tidak menanyakan tentang pekerjaanku? Mengapa suamiku? Ada wanita lain di luar. Aku tidak bisa bertanya. Jiang Suan. Sejak kamu menikahiku, tapi tidak ingin punya anak. Lalu mengapa kamu menikahiku? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Kamu bilang kamu. Transfer 1% saham. Berikan pada Kim Yingsu. Ayah tua tahu bagaimana kamu menjelaskannya padanya. Karena kita teman sekelas lama. Aku menasihatimu. Jika kamu menyesal menikahi Kim Yingsu, maka tinggalkan dia. Jika kamu tidak ingin bercerai dengannya, maka kamu punya bayi dengannya. Itu tidak akan membebanimu banyak. Jika sepasang orang tua tidak saling mencintai, yang terluka hanyalah anak-anak. Aku sudah berkorban. Cinta dan pernikahanku. Aku tidak bisa mengorbankan anak lain lagi. Kenapa? Apakah semua ini? Apakah ini benar-benar tidak penting bagimu sama sekali?
Kenapa kamu di sini? Aku hanya lewat. Sekalian datang melihatmu. Hari ini adalah hari pertamamu bekerja. Bagaimana? Baik. Anak-anak sangat menyukaiku. Aku akan menuangkanmu segelas air dulu. Apakah ini buku yang kamu beli? Ya. Aku hanya penasaran. Ingin tahu siapa Jiang Jun ini? Orang seperti apa sebenarnya dia? Kakak, kamu kenapa? Kamu sakit? Masih tidak enak badan? Apakah Jiang Jun mengganggumu lagi? Dia adalah tipe orang yang bicaranya tidak sesuai dengan perbuatannya. Tidak. Dia sangat baik padaku. Jangan sembunyikan dariku. Dia bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Dia bilang seribu. Dia bilang, kapan dia di rumah sakit? Bilang aku harus menurunkan berat badan. Begitulah dia. Tidak bisa bicara. Oh. Tapi dia masih cukup baik. Aku hanya tidak bisa mengekspresikan diri. Bagaimanapun, kamu yang menjalani hidupmu. Kamu pikir dia baik. Tombak. Hari ini kepala sekolah memberitahuku. Aku bisa pindah ke asrama staf. Kenapa kamu pindah? Kamu pikir ini tidak baik? Tidak, itu bagus. Aku hanya tidak ingin merepotkanmu lagi. Terutama setelah tahu seperti apa keluarga Jiang. Aku tidak ingin mereka tahu. Kamu punya adik yang menjadi beban. Buatnya meremehkanmu lagi. Bagaimana mungkin? Xiaoxi, kamu salah paham. Siapa yang berani bilang kamu? Aku tahu kamu baik padaku. Tapi aku nggak bisa selalu bergantung padamu seperti ini. Dulu nggak ada cara. Sekarang aku punya pekerjaan. Aku mau hidup mandiri. Kakak, jangan khawatir. Aku menganggapmu sebagai kakakku. Kamu akan selalu jadi kakakku. Dimanapun aku pindah, kita bisa sering ketemu. Ya sudah. Asal jangan sampai aku menemukanmu. Jangan datang lagi. Sudah kubilang aku nggak tahu di mana Xiaoxi. Berapa kali pun kamu datang, percuma. Apa itu Chen Linshan? Ini aku. Kamu siapa? Kamu mau cari Huoshi? Dia ada di TK Spring International. Kok kamu tahu? Kamu di mana? Chen Linshan. Jangan sampai kamu mengecewakanku. Itu dia, kamu adalah. Aku tunangannya. Kami sempat bertengkar sedikit sebelumnya. Bu Kepala, bisa antar aku ketemu dia? Dia baru saja izin karena ada urusan. Baru saja pergi. Kebetulan banget. Bu Kepala, apa dia nggak mau ketemu aku? Makanya kamu bilang begitu. Aku nggak tahu antara kalian berdua. Apa yang terjadi? Lagi pula, aku nggak butuh. Bisa kasih tahu aku di mana dia tinggal sekarang? Atau kasih tahu nomor HP-nya? Bukannya kamu tunangannya? Kok nggak ada telepon? Dia ada masalah di TK sebelumnya. Ganti nomor HP. Aku nggak bisa hubungi dia. Apa yang terjadi di TK sebelumnya? Oke, sampai sini dulu. Dah, Bro, kamu ngapain? perusahaan akan segera membayarmu. Jangan habiskan waktumu di luar sana berfoya-foya. Lebih baik tutup saja toko bukumu. Bro, kenapa kamu pelit banget? Kenapa kamu dan ayah bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Kalau bukan karena orang gagal seperti aku. Betapa tidak suksesnya kamu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku adalah saudarimu. Berapa banyak aku menghabiskan uangmu? Qin Yingsu itu. Dia hampir membawa pulang seluruh department store. Kenapa kamu tidak bilang?
Kenapa kamu tidak bilang? Berhenti membicarakan kakak iparmu terus-terusan. Apa orang lain habis uang selain kamu? Mereka hanya bermain-main. Apa maksudmu? Kamu akan membayar tagihanku satu persatu, kan? Aku tidak mau bicara ngomong denganmu. Aku akan pergi ke Shanghai besok. Ketika aku tidak di sini, jujurlah padaku. Kalau tidak, kamu kawan. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Apa kamu masih saudaraku? Aku juga ingin bertanya hal ini. Apa kamu saudariku? Kamu sebaiknya tanya ayahmu tentang ini. Aku sangat benci kamu. Jiang Chun, apa kamu bodoh? Kamu tidak tanya. Apa Qin Yingsu hanya pencari uang? Lambat laun dia akan menguras habis uangmu. Aku sangat marah. Aku belum bisa mengatasi Qin Yingsu. Sanggu. Kalau begitu, kirimkan padaku. Baik. Qin Yingsu, aku belum selesai denganmu. Aku punya teman yang adalah wartawan hiburan. Aku sudah bersembunyi di hotel selama 2 bulan terakhir untuk memotret selebriti. Tidak menyangka bisa mengambil foto ini. Wanita itu adalah kakak iparmu. Pria itu sepertinya bukan saudaramu. Kenapa wajahmu sangat buruk? Kalau begitu, aku akan ambil boarding pass MU dan periksa bagasimu. Berikan aku KTP itu. Oke, tunggu aku sebentar. Halo. Kakak iparmu. Jangan tanya, cepat kemari. Tahu. Kamu kenapa? Kamu terlihat sangat buruk. Aku benar-benar baik-baik saja. Apakah Jiang Chun mengganggumu lagi? Ini urusanku dan Jiang Chun. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bilang perutmu tidak enak. Jangan minum kalau bisa dihindari. Huang Jiawen, bisakah kamu berhenti bersikap baik padaku? Kita tidak bisa salah lagi. Aku juga tidak ingin bersikap baik padamu. Tapi aku sudah terbiasa selama ini, dan tidak bisa mengubahnya. Kamu bilang jika tidak ada Jiang Chun dulu. Mungkinkah kita berdua? Tidak mungkin meskipun Jiang Chun tidak ada. Kita berdua tidak mungkin.
Aku tahu aku tidak berguna dan tidak mampu. Aku mencintaimu lebih dari dia. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, oke? Sebenarnya, aku tidak menginginkan apapun lagi. Aku pikir kita sangat baik sekarang. Aku tidak mau, Huang Jiawen. Mari kita selesaikan hari ini. Malam itu adalah kejutan yang tidak terduga. Kamu tahu, itu sesuatu yang tidak bisa dan tidak seharusnya terjadi. Jika kamu ingin melihatku lagi di hidup ini, lupakan saja masalah ini sepenuhnya. Jangan beritahu siapapun, kamu tahu. Aku minum terlalu banyak malam itu. Itu salahku, oke? Aku tidak akan memberitahu siapapun, oke? Aku sudah memikirkannya. Setelah iklan ini selesai, aku akan mengakhiri kontrak dengan perusahaan. Jika tidak perlu, kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Cherry, Apa yang kamu lakukan? Jang Kun, bukankah kamu di Shanghai? Bun memberitahuku bahwa ada sesuatu yang terjadi padamu. Aku akan datang menemuimu. Lakukan kewajibanmu sebagai suami. Sekarang terlihat berlebihan. Qin Yingsu, kamu bisa. Kakakku pergi ke Shanghai dan kamu langsung check-in ke hotel dengan seseorang setelah itu. Apa kamu tidak sabar? Apa keluarga Jiang sudah memperlakukanmu dengan buruk? Kamu harus membuat kakakku memakai topi hijau sebesar itu. Jiang Suwen, dan Garden Pendulum Sengke. Qin Yingsu, aku beritahu kamu. Selama aku ada di rumah ini, jangan sekali-kali berpikir untuk memanfaatkanku. Akan kulihat apa yang bisa kau lakukan kali ini. Kamu baik-baik saja? Sudah selesai. Sudah selesai. Jangan marah, tidak worth it untuk wanita seperti itu. Qin Yingsu menikahimu karena uang. Sudah kubilang kamu tidak percaya. Bagaimana sekarang? Dia sudah lama terlibat dengan Huang Jiawen. Kamu pikir keluarga Jiang semua bodoh? Kamu harus menceraikannya kali ini. Aku tidak bisa menelan amarah ini. Kamu tahu mereka ada di sini, kan? Tidak, aku cuma lewat. Kamu mengikuti Qin Yingsu. Ya, apa? Aku cuma mengikutinya. Aku berani melakukannya. Aku tidak seperti dia. Berpura-pura jadi istri dan ibu yang baik di rumah, tapi selingkuh saat kamu pergi. Oke, akan kuberitahu. Tuan Jiang, kamu juga datang untuk melihat kakak Yingsu, dia di atas. Kamu siapa? Kamu juga mencari Qin Yingsu? Aku asisten sutradara iklan ini, Marga Kuzhao. Iklan apa? Kamu sedang syuting iklan di sini hari ini? Adegan luar sudah diatur. Sutradara menyuruhku datang untuk melihat Yingsu Jie. Kapan aku bisa pergi dan dandan? Terima kasih. Tuan Jiang, aku akan naik untuk melihat kakak Yingsu. Baik, Kak, mau kemana? aku akan menyelesaikan urusan denganmu nanti. Cherry. Di mana orangnya? Katanya Huang Jiawen menemani Yingsu Jie. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Jangan jawab. Ada apa? Kenapa tidak menjawab? Aku tidak bisa membiarkan siapapun melihatku seperti ini. Terutama Jiang Chun. Yingsu, ceritakan apa yang terjadi padamu. Aku hamil. Hamil. Anak ini, Jiang Chun dan aku tidak pernah tidur bersama sejak 1 bulan setelah menikah. anak ini adalah milikku. Apa yang membuatmu senang? Kamu akan membunuhku, kamu tahu itu? Oke, tidak usah bicara. Guru Huo, langsung saja ke intinya. Seorang pria datang menemuimu 2 hari lalu. Katanya kamu di TK, ada sesuatu yang terjadi di TK sebelumnya. Aku khawatir. Kepada mantan kepala TKMU, Direktur Wang menelepon. Aku mengerti kenapa kamu mengundurkan diri. Direktur, boleh tanya apakah rekan saya Marga Zhang? Bukan, Marga Dia Chen. Dia bilang dia tunanggamu. Tapi dia minta nomor teleponmu padaku. Aku tidak memberitahunya karena takut merepotkanmu.
Aku tidak butuh asuransi atau agen properti. Chen Linshen. Xiaoxi, kamu di mana? Aku ada di depan TKMU. Kita cari tempat ngobrol setelah kamu pulang kerja. Kita sudah putus. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Xiaoxi, bisa ketemu? Aku sekarang ada di depan TKMU. Apa kesalahpahaman antara kamu dan ibuku? Harus diperjelas. Xiaoxi, kalau kamu tidak keluar, aku akan menunggu di sini. Apa aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya? 3 tahun masa mudaku ditukar dengan hinaan dari bibiku. Aku akhirnya dapat pekerjaan. Aku pergi hanya dengan satu kata darimu. Chen Linshen, tolong jangan ganggu aku lagi. Jadilah anak yang baik untuk ibumu. Gardenia. Gardenia. Mereka sudah pergi lama. Ini telepon umum. Jang Sun. Kenapa kakimu? Aku cuma keseleo dan pergi ke rumah sakit. Diam di situ. Ayo, pakai ini dulu. Aku bisa sendiri. Ayo. Ayo pergi. Oke, diam di situ. Masuk mobil. Sekretaris Fang di mana? Aku bawa mobil hari ini. Kamu nyetir sendiri. Kamu tidak selalu berani. Buka saja. Sudah kubilang mereka pulang. Pulang. Aku tidak bisa tinggal di sini 1 menit pun. Berhenti. Iklan ini menghabiskan waktuku beberapa hari. Kamu pikir aku tidak mampu? Apa yang terjadi di Jiangchun tadi? Tak perlu dikatakan, aku salah paham. Kamu benar-benar percaya padaku? Kupikir kamu takkan pernah bersama Huang Jiawen bagaimanapun juga. Kalau tidak, kamu takkan menikah denganku. Masuk ke mobil. Hati-hati dengan pakaian. Halo, Nona. Ini daftar minuman kami. Silakan dilihat. Ini bukan tempat yang bagus untuk makan. Ayo pergi ke tempat lain. Aku tahu restoran Hunan yang sangat otentik. Ketika seorang gadis bilang ingin makan, belum tentu dia benar-benar ingin makan. Kamu bahkan tak mengerti ini, kan? Ayo, kamu yang terakhir. Kamu pesan milikmu. Apa? Sekarang kamu bicara tentang mobil. Apa yang kamu inginkan? Aku harus cepat pulang. Mobil itu milik ibuku, bukan aku. Jangan terlalu sombong. Aku tak peduli milik siapa mobil itu. Entah dilakukan di depan umum atau secara pribadi. Bagaimana aku bisa melakukannya secara pribadi? Kamu berhutang 2 kali makan padaku lalu kita berpisah jalan. Oke, ini makan pertama kan? Tak apa, tapi kamu harus minum 2 gelas denganku. Aku sedang tidak mood. AO, Shen Beng. Aku tidak perlu pergi ke Shanghai. Kenapa? Aku mengundang Chris ke Qingdao. Kali ini,
orang-orang mendukungmu. Berjuang bersama kami. Kamu tahu, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Apakah dia membuat syarat? Aku tidak tahu tentang ini, tapi Chris, kamu harus tahu. Jangan khawatir. Bagus. Tapi jangan beritahu siapapun bahwa aku tidak pergi ke Shanghai. Yang utama jangan beritahu Qin Yingsu. Tahu saja, kenapa bertanya? Aku punya sesuatu untuk dikatakan sebelumnya. Bur. Apakah fotogenik? Oke, terima kasih. Jongsun. Kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu memposting fotoku di Moments MU? Sekarang semua temanku di perusahaan sudah melihatnya. Kamu tahu malu. Apa maksudmu? Kejadian kemarin belum terselesaikan. Kamu harus meminta maaf pada kakak iparmu. Kamu minta maaf, aku hapus fotonya. Aku nggak salah. Ngapain mesti minta maaf? Yudahlah. Buat konggok senggoyo. Iya ya, Kon? Qin Yingsu, berhenti sok baik deh. Temanku lihat kamu keluar masuk hotel sama cowok kemarin. Salah apa kalau aku kasih tahu kakakku? Huang Jawen itu manajerku. Wajar aja kalau aku pergi sosialisasi sama dia. Lagi pula banyak yang cuma foto berdua kita. Mener harusnya di pihak kamu. Aku mabuk? Masa dia nggak boleh bantu aku? Jangchun, tolong cek dong apa Boer bener salah paham. Bur, aku baru belajar pakai aplikasi ini kemarin. Aku bakal bikin fotomu jadi stiker dan sebarkan. Nanti kamu jadi terkenal. Kamu ancam aku? Ya terserah kamu bilang gitu. Pokoknya kalau minta maaf, aku hapus fotonya. Oak, bro. Aku minta maaf. Aku nggak bakal ikut campur lagi sama kamu dan kakak iparku. Cukup? Gak, minta maaf butuh sikap. Aku mau minta maaf yang tulus lagi. Maaf, aku salah. Hapus fotonya. Gimana Bur bisa hidup normal kalau disebar? Jauh dalam. Oke, kakak iparmu gak dendam. Kamu beruntung. Aku ke Shanghai hari ini, jangan bikin masalah lagi. Gak, aku gak bakal selesai sama kamu. Silakan pergi. Cepetan makan. Jangan marah. Kak, Kamu lihat tiket pesawat di meja? lihat. Ini, Aku tahu kamu baru dipecat dan pasti sedih. Aku pesanin flight dan hotel buat kamu liburan. udahlah. Kamu harus dengar aku dalam hal ini. Pergi 2 hari terus balik kerja. Seluruh orangnya bakal beda. Oke, makasih ya Kak. Selamat bersenang-senang. Boer.
Boer, kakakmu dinas ke Shanghai 2 hari. Ayo manfaatkan kesempatan ini untuk bicara baik-baik. Apa yang bisa aku bicarakan denganmu? Jangan kira kamu bisa mengalahkanku hanya karena aku meminta maaf padamu. Bur, aku juga sangat marah saat kamu mengikutiku sebelumnya. Tapi aku masih ingin mengambil kesempatan ini. Kita bisa hidup damai. Hidup damai. Mimpi di siang bolong. Qin Yingsu, biar ku katakan lagi padamu. Aku meminta maaf padamu demi saudaraku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan kira aku bisa benar-benar menerimamu. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Bagaimana kalau begini? Aku akan tinggal di rumah ibuku selama 2 hari ke depan. Kamu pikirkan baik-baik. Bagaimanapun, jalan kita masih panjang. Kamu tidak bisa selalu menghitung seperti ini. Kamu bilang begitu, kan? Majie, tolong bantu aku menyiapkan barang-barangku. Aku akan pergi selama 2 hari. Oke? Sakura Su, kamu bawa ini. Apa ini? Ini suplemen nutrisi prakehamilan yang diresepkan Dr. An untukmu. Katanya, jika diminum dengan obat tradisional Tiongkok, akan meningkatkan peluang kehamilan. Kalau tahu, berikan padaku. Jangan lupa minum. Tahukah kamu ini bisa dengan mudah menyebabkan cacat janin? Kamu terlalu tidak bertanggung jawab. Jika kamu ingin anakmu berkembang normal, kamu perlu melakukan aborsi. Bagaimana kondisi janin sekarang? Sepertinya saat ini tidak stabil. Jangan lupa minum obat pelindung kehamilan yang kuberikan padamu waktu itu tepat waktu. Kami buru-buru ingin mengambil boarding pass. Bisakah kamu cepat? Pertama kali naik pesawat. Maaf, ini pertama kalinya aku duduk di sini. Sebentar. Terima kasih. Selamat jalan, Nona. Terima kasih. Pemeriksaan keamanan di depan. Halo. Masih ada 2 jam lagi untuk berkeliling. Jangan seperti sebelumnya. Jangan khawatir, Jiang Jun sudah memberikan instruksi khusus. Masalah dari waktu lalu tidak akan pernah terulang lagi. Lebih baik begini. Ngomong-ngomong, aku membawa rencana kerjasama pihak lain kali ini. Menurutku kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ambil kesempatan. Kamu pemburu bintang atau pezina? Kenapa kamu peduli banget? Ikutin aja mobil itu. Jangan ketahuan. Nangkep kamu kayak Genie. Aku pernah ketemu dia sekali. Suami ini dikirim ke bandara dan istrinya baru aja pergi. Suami ke kabar diam-diam. Kamu punya pengalaman? Semuanya tergantung kamu, Master. Ikutin dekat-dekat. Kamu suruh aku ngejar Bentley di depan pakai mobil rusak ini. Kamu salah paham? Ini bukan masalahnya. Nyetir itu sepenuhnya tergantung skill. Aku percaya sama kamu, Master. Kamu pasti bisa. Oke, kamu duduk yang mantep. Aku bakal lepas landas. Tinggalkan keluarga Jiang. Keluarga Jiang sedang menjebakmu dari dalam dan luar. Kamu nggak bakal lama di sini. Maksud kamu apa? An Yikyu udah jadi dokter keluarga Jiang selama 20 tahun. Dia udah lama berkomplot sama keluarga Jiang. Di obat kesehatanmu, ada satu lagi pil KB baru impor. Aku udah tahu. Keluarga Jiang gak mau aku hamil. Mungkin Jiang Chun yang suruh dia lakukan ini. Gak mungkin. Jiang Chun gak mau punya anak. Tapi aku gak akan pernah lakukan hal hina kayak gini. Jadi kamu mau ngapain? Aku mau putus sama kamu, Jiawen.
Aku nggak bisa biarin Jiang Boer berhasil. Jadi aku harus punya anak dari keluarga Jiang. Mereka nggak gampang buat singkirkan aku. Kamu mau nyerahin aku dan anak kamu? Maaf, Jiawen. Anaknya beneran kecelakaan. Tapi jangan khawatir, aku, Kim Yingsu, pasti bakal ganti rugi. Ingsiu, tolong tinggalkan Jiangsuan. Ada pil KB baru impor di obat kesehatan. Mungkin Jiang Chun yang suruh Ani Qiu lakukan ini. Kakak, Kok kamu balik? kenapa kamu di sini? Kamu berantem sama Jiang Chun? Atau kamu kabur dari rumah? Jangan salahin aku dulu. Kamu overseas ticket check-in bagasi. Kenapa kamu balik lagi? Ada apa? Aku di bandara. Aku mikir lagi di bandara, kabur bukan solusi. Aku harus cari kerjaan baru dan sekarang nggak mood buat jalan-jalan. Ada apa denganmu? Apa kamu bertengkar dengan Jiang Chun dan dia menyakitimu? Tidak, bukankah Jiang Chun pergi ke Shanghai untuk urusan bisnis? Kamu juga tahu kalau aku dan kakak iparku tidak akur. Jadi aku keluar untuk menghindar. Kamu percaya ini saat pergi urusan bisnis? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa dan tidak apa-apa. Kita bisa makan dan minum. Mari ngobrol dan bicara. Kakak, kamu harus tidur di sofa. Kamu tidur di kasur dan aku tidur di sini. Kakak, aku ingin bertanya sesuatu. Karakanga, Pernahkah kamu memikirkan tentang perceraian? Karena kamu tidak bisa menemukan tempatmu di keluarga Jiang. Mengapa tidak bercerai saja? Apa bagusnya Jiang Chun? bercerai. Wanita sepertiku. Sebelum menikah, dia adalah Dewi, tapi setelah bercerai, dia disebut wanita sisa. Aku menikah tanpa memikirkan untuk bercerai. Lagi pula, kamu tidak mengenal Jiang Chun. Mengapa tiba-tiba menanyakan ini? Tidak ada. Apa artinya menggelengkan kepala? Kakak, apakah kamu mencintai Jiang Chun? Mengapa aku menikah dengannya kalau tidak mencintainya? Baiklah, aku akan tidur di sofa dan kamu bisa tidur di kasur. Aku sudah terbiasa tidur. Ada apa denganmu hari ini? Kamu terlihat aneh. Mungkin aku sedikit lelah setelah seharian di bandara. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali ke keluarga Jiang besok. Aku tidak tega melihatmu tidur di sofa. Dan tolong jangan selalu mengkhawatirkanku. Maaf sayang. Aku ingin menemukan tempat yang tenang untuk menghabiskan waktu bersamamu. Tapi aku tidak menyangka harus kembali ke keluarga Jiang bersamamu lagi. Haruskah aku memberitahu kakak tentang kejadian di bandara?
Hubungan Jiang Chun dengan wanita itu pasti tidak biasa. Aku ingin memeriksanya untuk kakak. Lewat sini. Ini adalah area latihan VIP. Tuan Jiang sudah tiba. Ada apa, Nyonya Jiang? Itu. Aku sakit perut. Di mana toiletnya? Aku akan mengantarmu. Tidak usah. Aku bisa pergi sendiri. Baiklah, Nyonya Jiang, aku pergi dulu. Oke, terima kasih. Aku ketakutan setengah mati. Semakin kupikirkan, semakin marah aku. Ceritakan tentang Jiang Chun. Hanya adikku yang akan percaya padanya. Benar-benar pembohong besar. Tidak, aku harus mencari cara untuk mendisiplinkannya. Tekuk tangan kananmu saat mengayunkan lengan. Tangan ini lurus. Jangan bergerak. Bagaimana bisa adikku menyukainya? Dia juga menyentuh tangan orang. Jadi, Angkat lenganmu di sini. luar biasa. Jiang Chun benar-benar orang tua mesum. Maji, Sakura sudah kembali. Tuan sudah kembali. Ya. Sepertinya dia khawatir tentangmu. Siapa yang tahu? Ini terlihat sangat bagus. Sepertinya Tuan ingin memberimu kejutan. Kenapa tidak kamu coba? Simpan dengan cepat dan jangan biarkan Tuan tahu aku melihatnya. Ya, aku tahu. Apakah ini kejutan? Betapa romantisnya menyimpannya. Ngomong-ngomong, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi suamimu seorang anak. Kamu tahu. Aku dengar dari Maji bahwa pergi menginap di rumah ibumu selama 2 hari. Aku ingin pergi ke rumah ibuku untuk menemuimu. Tak kusangka kamu kembali begitu cepat. Bagaimana kalau kita minum setelah makan malam? Baik. Sudah lama sejak terakhir kali kita duduk di sini dan minum bersama. 2 tahun? Betapa indahnya jika kita bisa minum dan mengobrol seperti ini setiap hari. Bisa saja.
Ini untukmu. Anggap saja sebagai kompensasi untuk terakhir kali Bur membuat masalah. Kita adalah keluarga, kita tidak perlu melakukan ini. Tidak peduli seperti apa hubungan kita. Aku berharap kamu dan Bur bisa hidup damai di rumah. Aku sudah memberitahunya. Suruh dia berhenti bersikap tidak masuk akal. Berhenti mengambil inisiatif. Kamu sebaiknya mengambil ini. Tidak peduli untuk apa, asalkan itu darimu. Aku sangat senang. Kamu suka? Suka. Sama seperti itu. Jongsun. Aku tahu kamu tidak akan baik padaku tanpa alasan. Aku hanya akan melakukan ini ketika aku merasa menyesal. Jongsun. Cherry. Sakura, kenapa kamu di sini? Aku lewat dan ingin makan siang bersamamu. Tidak menyangka Chris juga ada di sini. Kalau begitu, kita makan bertiga saja. Maaf, hari ini aku ada janji untuk memperkenalkan klien penting ke Jiangchun. Bagaimana kalau lain kali saja, aku yang traktir? Bagaimana bisa? Aku masih punya banyak janji yang ingin kusampaikan padamu. Yinsu, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Kali ini dia mewakili mitra kami dari Shanghai. Datang untuk berdiskusi rencana kerjasama dengan kami. Kamu anggap aku apa? Aku salah paham dengan Nona Chris waktu itu. Aku ingin meminta maaf padanya. Kamu harus minta maaf, kan? Pertama, aku menerima permintaan maafmu. Untuk makan, lupakan saja. Perjalananku ke Qingdao kali ini cukup padat. Jiangchun, aku pergi dulu. Hubungi aku jika ada kebutuhan. Baiklah. Nyonya Jiang, kita sudah saling mengenal. Berhenti bicara sekarang. Lagi pula, aku yang seharusnya malu. Sampai jumpa. Dadah. Sakura, sebenarnya aku tidak bermaksud menipu kamu. Aku sebenarnya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Tentu saja aku percaya padamu. Lagi pula, aku, Qin Yingsu, bukan orang yang mudah cemburu. Kamu pikir dia yang cari masalah? Kita harus memikirkan apa yang akan kita makan. Ayo pergi. Cari. Mari lihat kapan kamu bisa menemukan Huozi. Jika tidak bisa, aku juga akan mencarinya. Kemuneko. Oak. Jangan langsung ribut begitu anakmu pulang. Berhenti menggangguku. Kamu tidak bicara saat seharusnya. Kamu tidak seharusnya ikut campur saat orang sedang berbicara. Kamu tidak sepenuhnya mengandalkanku untuk pendidikan anakmu dari kecil sampai besar. Jah. Ibu, bisakah kamu berhenti bicara? Aku sudah mendengarkanmu sejak kecil. Aku hanya suka Huozi. Kenapa kamu tidak bisa menerimanya? Apa maksudnya ini? Apa karena aku tidak tahan dengannya? Dia melakukan hal yang memalukan, tahu? Oke, aku bilang aku tidak percaya Xiaoxi adalah orang seperti itu. Aku akan mencarinya dan mencari tahu. Tanya ibumu apa? Oke. Nak, tekanan darah ibumu tidak stabil lagi 2 hari ini. Jangan berdebat dengannya, tekanan darahnya akan naik. Pulang dan istirahat. Lihat, Golden Mediator favoritmu sudah mulai. Ayo, duduk di sini dan tonton. Duduk. Lihat betapa bagusnya. Tidak bisakah kamu menaikkan volume untuk kucing? Boleh? Nyonya Jiang. Nona Chris, mari kita bicara.
Apa yang kalian berdua ingin pesan? Secangkir kopi hitam dan secangkir teh melati Twinings. Oke. Jiang Chun bilang kamu paling suka minum teh melati Twinings. Benarkah? Kalian berdua benar-benar bisa membicarakan apa saja. Aku sudah mengenalnya lebih lama darimu. Terkadang dia tidak bisa menceritakan hal-hal kepada keluarganya. Akan meneleponku ke luar negeri untuk mengobrol. Katakan padaku apa yang kamu inginkan dariku hari ini. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Tolong jauhi Jiang Chun di masa depan. Sangat menarik, Nyonya Jiang. Kemarin kamu terus mengatakan bahwa kamu percaya padaku dan Jiang Chun. Mengapa kamu memberikan ultimatum padaku hari ini? Aku tahu ini agak memalukan bagimu untuk mengatakan ini. Tapi tolong pahami aku. Lihat dirimu, kamu cantik dan berpendidikan baik. Latar belakang keluarga yang baik. Mengapa kamu ingin mengganggu Jiang Chun? Aku yang mengganggu Jiang Chun. Nyonya Jiang, apa yang kamu katakan sangat indah. Tapi kamu salah orang. Kamu bisa tanya Jiang Chun ketika pulang. Katakan padanya untuk tidak datang padaku dan lihat apa yang dia katakan. Maksudmu Jiang Chun yang mengganggumu? Kamu tidak perlu menanyakan ini padaku, tanya saja Jiang Chun. Nyonya Jiang, jika kamu memahami suamimu, kamu tidak akan datang padaku. Dan aku hanya akan mengatakannya sekali. Percaya atau tidak, ada. Tidak seburuk yang kamu pikirkan. Apakah semua selingkuhan sekarang begitu merasa benar? Aku benar-benar terkesan. Ibu, aku pulang. Sakura sudah kembali. Ibu membuat semua masakan favoritmu hari ini. Sepertinya aku tidak nafsu makan. Kenapa kamu terlihat sangat buruk? Aku bertengkar dengan Jiang Chun. Aku tidak memberimu uang, Bu. Ibu tidak kesini untuk meminta uang hidup darimu. Kamu belum pulang lebih dari sebulan. Ibu takut kamu akan dibully di keluarga Jiang. Jadi aku ingin melihatmu. Tidak, aku tidak mau uang ini. Ibu, terima saja. Simpan uangnya untuk dirimu sendiri. T Ultrasound, Camus Ami. Aku sudah menunggu bertahun-tahun dan akhirnya hamil. Aku sudah menunggu begitu lama dan akhirnya hamil. Apa yang perlu dibahagiakan? Kenapa kamu tidak bahagia? Apa Jiang Chun tidak senang? Anaknya bukan dari Jiang Chun. Apa yang kamu katakan? Aku bilang anaknya bukan dari Jiang Chun, aku hamil tidak sengaja. Qin Yingsu, kamu harus jelaskan kata-katamu sekarang. Anak siapa ini? Kenapa kamu berteriak padaku? Kamu yang menyuruhku menikah dengan keluarga Jiang. Jiang Chun selalu tidur terpisah dariku. Ibu, kamu tahu aku juga seorang wanita. Yingsuna, ibumu ingin kamu menikah dengan keluarga Jiang. Bukankah itu untuk kebaikanmu sendiri? Agar kamu tidak mengikuti aku dan menderita kemiskinan. Anakku, dengarkan aku. Kita tidak bisa mempertahankan anak ini. Ayo kita gugurkan. Ibu, aku harus melahirkan anak ini. Dokter bilang jika aku tidak mau anak ini, akan sulit untuk punya anak lagi. Lalu bagaimana aku bisa tinggal di rumah Jiang? Apa yang bisa aku lakukan? Hei, kenapa kamu mengganggu Chris? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jelaskan padaku. Oke, aku akan segera ke sana. Aku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Kakak, Kenapa kamu pergi ke Chris? wanita ini pergi mencari Jiang Chun. Aku masih percaya kata-katanya. Aku percaya dia tidak ada hubungannya dengan Jiang Chun. Tohoka kamu, Jongsuun Memrahiku. Kamu pikir hidupku terlalu santai? Nambah masalah, ya? Aku ingin membantumu. Kamu bantu aku, bilang padaku.
Kamu bunuh aku, kamu bilang. Bagaimana kamu Kino Chris? Bagaimana kamu tahu dia ada di hotel? Huozi, aku benar-benar meremehkanmu. Kakak, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku melihat Jiang Chun dengan seorang wanita di bandara. Aku mengikutinya dan ketinggalan pesawat. Aku melakukan ini untukmu. Dan aku mendatanginya untuk memujuknya. Cepat tinggalkan Jiang Chun. Aku tahu salahku bertindak semaunya. Tapi aku tidak menyangka Chris bisa begitu tak tahu malu. Dia malah menghasut di belakang layar. Kamu bilang kamu melihat Jiang Chun menjemput seseorang di bandara? Artinya, dia sama sekali tidak pergi ke Shanghai untuk urusan bisnis. Kakak, akhirnya kamu mengerti bahwa dia selalu berbohong padamu. Kakak Huozi tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku. Tapi aku menemukanmu kembali, untuk menebus penderitaan yang kamu alami. Aku tidak memintamu untuk membelaku. Aku tidak menerimamu sebagai kakak hanya untuk bersenang-senang. Kamu dan aku adalah orang terdekat di dunia ini. Kalau aku tidak membantumu, siapa lagi yang akan membantu? Kakak, cerai saja Jiang Chun seperti yang kukatakan. Pindah saja dan kita bisa hidup bersama. Kamu tidak perlu membujukku lagi. Aku tidak akan menceraikan Jiang Chun. Aku juga punya kesulitanku sendiri. Ibuku yang memintamu menjadi juru bicara. Aku tidak peduli, tidak ada yang bisa menghentikanku kali ini. Lihat apa yang kamu katakan tentang ayahmu yang begitu lemah. Lihat apa yang baru saja kamu lakukan. Aku membanting meja dan berteriak. Ibumu terkejut. Kalau aku tidak menenangkannya, dia tidak akan berhenti. Kamu bilang ibumu pemarah dan tekanan darah tinggi. Kamu bilang aku tidak boleh membiarkannya pergi? Aku hanya tidak mengerti. Ibuku kan seorang intelektual. Kenapa dia bisa menjadi seperti wanita kasar ketika menghadapi masalah Xiaoxi? Ayah, menurutmu dia sudah menopause dini? Bisakah kita biarkan dia memerintah mulai sekarang? Aku tanya, sudah ketemu Xiaoxi? Yanggan putus asa anak. Huozi anak baik. Menurutku dia cukup baik. Pasti ada kesalahpahaman antara kalian berdua. Kalau kamu bisa menemukannya dan berbicara baik-baik, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, Ayah. Tidak apa-apa, aku akan ke tempat ibumu. Perjuangan anak. Perjuangan. Tolong genakan pelen-pelen. Qin Yingsu harus melahirkan anak ini. Bahkan jika aku rendah hati, apa gunanya? Anak ini harus lahir di keluarga Jiang dengan marga Jiang. Baru setelah itu aku bisa tinggal bersama Jiang Chun. Kenapa kakak ada di sini? Dia bertemu dengan siapa? Apa yang tidak bisa dibicarakan di rumah? Bukankah aku sudah berbuat salah sebelumnya? Ada banyak orang yang suka bergosip di keluargaku, jadi aku tidak bisa bilang ini. Bukankah sudah kubilang, meskipun kita tidak saling mencintai dan menikah. Tapi aku pria yang bertanggung jawab. Aku hanya ingin bersamamu. Aku akan merawatmu selamanya. Tapi aku yang mati. Kenapa kamu ingkar janji dan menyusahkan Chris? Aku bersumpah. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Ini benar-benar yang terakhir. Chris dan aku hanya partner. Aku tidak ingin diganggu oleh tingkahmu yang tidak masuk akal. Mengganggu pekerjaan kami. Oke, Aku tahu, tidak bisakah aku pergi dan minta maaf padanya? tidak perlu, dia bahkan tidak mau angkat teleponku sekarang. Kamu senang.
Aku terlalu sensitif belakangan ini. Bagaimana kalau kita pergi ke Milan bersama? Pergi bersantai dan bersenang-senang selama 2 hari. Bagaimana? Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu baru saja menyinggung seseorang. Setelah mengganggu kerjasamaku. Kamu masih mau aku ajak ke Milan? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Aku hanya ingin pergi bersantai denganmu. Jiang Chun, kita sudah lama tidak pergi bersama. Lagi pula, aku selalu sendirian. Bisakah kamu menemaniku kali ini? Jiang Chun, Ya, belakangan ini semuanya tidak beres. Aku akan atur pekerjaan di perusahaan dan kita pergi ke Milan. bagus. Bur, Kenapa kamu di sini? Kakak ipar, kenapa tidak mengajakku makan malam? Ada apa? Kamu dendam dan tidak menyambutku. masa sih? Kamu tidak keluar saat aku telepon. Kenapa tidak makan bersama hari ini? Kakak ipar, kamu akan bepergian. Kakak iparmu mengajak kita pergi bersama. Yah, aku ingin berbelanja di Milan. Bagaimana kalau kita mengatur tur keluarga? Jika kamu bijak, maka Sakura Show akan selesai. Kita bertiga akan pergi bersama. Aku sudah memesan tiketnya. Sekarang suamiku sudah berbicara. Aku tidak bisa tidak mendengarkan. Kalau begitu, kita pergi bertiga saja. Sangat bagus. Pelayan, ambil pesananmu. Memesan. Sekarang saatnya kamu bepergian dengan istrimu sendiri. Apa yang kamu lakukan dengan wajah masam? Dengan sengaja berkonsultasi denganmu. Terlalu. Grand Blue Hotel Suite. Tambakan Sampany. Mawar. DLL. Pria normal ini tidak bisa mengendalikan dirinya dengan mudah. Qin Yingsu sangat gigih. Sebenarnya, jika kamu tidak ingin pergi, ada banyak alasan. Kenapa melakukan ini? Aku takut memperburuk keadaan. Jadi kamu meminta Jiang Boer untuk pergi bersamamu. Seorang pria dan wanita sendirian di kamar. Kurasa ada 100 Jiang Boer. Aku mungkin tidak bisa menahannya. Tekad Qin Yingsu untuk memiliki anak. Jiang Bur ini. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah kesempatan terakhirku dengan Jiang Chun. Bagaimana aku bisa memiliki anak tanpanya? Aku tidak peduli mengapa kamu menikahiku. Tapi sejak kamu menikahiku, kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku ingin anak. Aku hanya bisa merasa tenang jika memiliki anak. Ada apa? Perjalanan ini, hanya Qin Yingsu dan Boer yang diatur untuk pergi. Aku bisa saja mencari alasan untuk tidak pergi. Atur dengan hati-hati. Jiang Chun, kamu bahkan tidak memberiku kesempatan terakhir. Apakah hanya ada satu cara untuk pergi? Bagaimana kamu masih bisa memiliki suasana hati untuk mengajakku makan dan minum? Pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi tanpa bayi di perutmu? Bagaimana kamu bisa begitu tak berperasaan? Ibu, aku sudah memikirkannya. Aku ingin melahirkan anak ini. Apa? Qin Yingsu, aku beritahu kamu, anak ini tidak boleh tinggal. Ibu tidak setuju. Ibu,
Aku pikir kamu akan mengerti aku. Bukankah sangat sulit saat kamu mengandung kami dan melahirkan kami berdua? Itu anakku, aku tidak tega berpisah dengannya. Bisakah itu sama? Kita miskin dulu. Kamu dan adikmu adalah anak kandung ayah dan aku. Kamu bilang ingin melahirkan anak ini. Kamu akan meninggalkan keluarga Jiang sepenuhnya. Ibu tidak akan. Bukankah aku sedang berusaha mencari solusi? Aku ingin anak ini memakai marga Jiang dan mewarisi segalanya dari keluarga Jiang. Kamu pikir kamu bengong? Kamu yang bilang padaku bahwa kamu dan Jiang Chun sudah lama tidak tinggal dalam satu kamar. Bagaimana anak ini bisa ada? Ibu, lepas saja selangnya, aku akan minta tolong padamu. Aku ingin melahirkan anak ini. Aku tidak bisa membantumu, jadi jangan salahkan aku jika aku kejam. Qin Yingsu, aku beritahu kamu. Anak ini harus digugurkan. Ibu, percayalah padaku, aku akan mencari cara. Kamu cukup bantu aku merahasiakan ini. Jika kamu tidak bilang, aku juga tidak akan bilang. Tidak ada yang tahu anak itu adalah miliknya. Aku tidak pernah berani memberitahumu. Ayah mengirimmu pergi. Ibu selalu mengira kamu sudah meninggal. Hingga depresi. Kemudian, ayah meninggal dan dia membesarkanku. Aku menderita banyak lagi. Beberapa tahun lalu aku didiagnosa mudah marah. Sangat tidak stabil secara emosional. Dokter bilang aku tidak boleh terkena stimulasi apapun. Jadi aku tidak pernah berani memberitahunya bahwa kamu masih hidup. Ibu, kamu sudah bekerja keras selama ini. Halo, kakak. Kamu melihat semuanya. Maaf, aku terlalu egois. Aku hanya memikirkan kesedihanku sebelumnya. Tapi tadi aku melihat ibu diam-diam menyeka air mata. Aku tahu kalian berdua sudah susah selama ini. Terima kasih atas kerja kerasmu, kakak. Kamu merawat ibu sendirian. Tidak ada hubungannya dengan kerja keras. Asalkan penyakit ibu tidak bertambah parah. Aku sudah puas. Dan Xiazi, maafkan aku. Aku belum bisa membawamu untuk menemuinya. Tidak masalah. Aku sudah puas hanya dengan melihatnya. Dan, kakak, kamu harus tahu. Mulai sekarang kamu tidak sendirian lagi. Aku akan merawat ibu bersamamu. Sejak aku menikah dengan Jiang Chun, kehidupan di rumah jauh lebih baik. Biaya pengobatan ibuku beberapa ribu yuan sebulan. Dengan keluarga Jiang, tidak sesulit dulu lagi. Kakak, jika kamu benar-benar menikah dengan Jiang Chun karena ibu, aku menyarankan kamu untuk melupakannya saja. Dia benar-benar bukan orang yang baik. Aku tidak ingin kamu merasa teraniaya. Penyakit ibu butuh uang. Aku bisa mencari uang bersamamu. Xiazi, ini tidak sesederhana yang kamu pikir. Penyakit ibu adalah lubang tanpa dasar. Jika tidak ada keluarga Jiang, kita bahkan tidak bisa bertahan 2 bulan. Selain itu, Jiang Chun tidak seburuk yang kamu katakan. Kakak, karena sudah seperti ini. Ingat, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu ada di sisimu. Kakak Huozhi, aku minta maaf untukmu kali ini. Hanya kamu yang bisa membantuku. Aku tidak bisa kehilangan segalanya di keluarga Jiang.
Ada APA. Perusahaan baru-baru ini melakukan penyesuaian bisnis besar. Dewan memutuskan untuk menahanku. Jadi aku mungkin tidak bisa ikut perjalanan ini. Kenapa kamu tidak pergi dengan Boer? Tidak masalah. Jika Bur datang bermain dengan kita, tidak akan menyenangkan. Kamu juga tahu bahwa Boer dan aku tidak pernah akur. Lebih baik seperti ini. Tunggu sampai kamu selesai. Kita buat rencana baru. Oke, kalau begitu kamu diskusikan dengan Boer. Dokter Yingsu bilang kamu rentan keguguran. Kamu perlu banyak suplemen. Ini salahku. Aku seharusnya tidak marah padamu. Begitu seorang wanita punya anak. Semuanya adalah daging di tubuh, dan tidak ada yang mau melepaskannya. Ayo minum lebih banyak. Kamu bilang kamu anak perempuan mati. Orang gemuk saat hamil. Lihat betapa kurusnya kamu sekarang. Kamu tidak tahu aku di rumah Jiang. Jiang Boer mengawasiku setiap hari. Aku hampir mati ketakutan. Ibu, aku harus mencari tempat yang tenang untuk beristirahat bayiku. Aku masih punya setengah tahun untuk melewati ini. Kemana aku bisa pergi ke tempat yang tenang? Yingsu, jangan salahkan aku karena kejam. Sangat sulit bagimu untuk mempertahankan anak ini. Jika aku tinggal di rumah Jiang, aku tidak bisa melindungi anak ini. Tanjakan Paramo. Ini adalah obat kesehatan yang diresepkan untukku oleh dokter keluarga Jiang. Ini untuk mengatur tubuhku. Aku berharap bisa segera hamil. Sebenarnya, ini mengandung pil KB terbaru. Bagaimana bisa? Aku menemukan ini setahun yang lalu. Jadi aku tidak minum obat lagi. Aku hanya tidak bisa memahaminya. Siapa di keluarga Jiang yang tidak ingin aku punya bayi? Jadi aku harus mempertahankan anak ini. Aku harus meninggalkan keluarga Jiang. Tapi jika kamu tidak berada di keluarga Jiang, bagaimana kita bisa merahasiakan ini? Lihat. Mengapa kamu membiarkanku melihat fotomu? Perhatikan baik-baik, orang di foto ini bukan aku. Siapa gadis ini? Apakah dia saudarimu? Aku juga terkejut saat pertama kali melihatnya. Aku pikir dia adalah saudariku. Tapi ayahku jelas mengubur saudariku saat itu. Aku masih tidak menyerah. Aku membawanya ke rumah sakit untuk tes DNA. Sayangnya dia bukan. Ini semua salah ayahmu. Aku tidak bisa mengobati penyakit saudarimu. Ibu, jangan sedih. Gadis ini bernama Huozhi dan saat ini menganggur. Dan diusir oleh pemilik rumah. Aku kebetulan bertemu. Aku menampungnya. Dia juga berjanji padaku bahwa selama kehamilanku, dia akan berpura-pura menjadi aku dan tinggal di rumah Jiang. Apakah ini akan berhasil? Tapi aku tidak punya pilihan lain sekarang. Selain itu, hanya kamu dan aku yang tahu tentang ini. Siapa yang akan menyangka bahwa orang yang tinggal di rumah Jiang bukan aku?
Kamu bilang, apakah kamu ingin memberitahu saudarimu tentang foto itu? Jika aku memberitahunya, dia pasti akan sedih. Kalau kamu tidak memberitahunya, haruskah aku membiarkan adikku ditipu oleh bajingan Jiang Chun itu? Apa yang bisa aku lakukan? Kakak, kenapa kamu di sini? Kenapa minum sampai segini banyaknya? Pelan-pelan. Kamu kenapa? Jangan menangis. Kakak, jangan menangis. Kamu kenapa? Gardenia, Kamu kenapa, Kak? aku pergi ke rumah sakit hari ini. Laporan pemeriksaan medis kakak sudah keluar. Jadi apa kata dokter? Dokter bilang, aku mungkin tidak akan pernah bisa punya anak seumur hidupku. Jangan khawatir. Ini bukan penyakit terminal, pasti bisa disembuhkan. Aku tahu. Jadi aku ingin pergi ke Beijing untuk berobat. Semoga ada bantuan. Pasti ada jalan. Tapi kalau keluarga Jiang tahu, Jiang Chun pasti akan menceraikanku. Dia berani. Apa yang dia takutkan? Keluarga seperti keluarga Jiang. Apa gunanya tidak bisa punya anak? Lagi pula, Jiang Chun adalah anak satu-satunya. Kalau begitu tinggalkan dia. Dia bukan orang baik. Aku tidak bisa meninggalkan Xiaozhi. Aku tidak takut kamu menertawakanku. Aku mencintainya. Aku tidak bisa meninggalkannya. Dan jika kamu berpisah darinya, aku tidak punya apa-apa lagi. Biaya pengobatan ibuku sangat mahal. Harus bagaimana? Kakak, jangan khawatir. Keadaan belum tentu seburuk ini. Bagaimanapun, yang penting berobat dulu. Aku akan pergi ke Beijing untuk berobat dulu. Tapi kalau aku pergi ke Beijing, Jiang Bur pasti akan memeriksaku. Nanti, kebenaran pasti akan terungkap. Xiaozhi, kamu bisa membantuku. Kamu bisa membantuku. Aku tidak bisa berobat untukmu. Kamu bisa berpura-pura aku. Keluarga Jiang tidak akan tahu dalam 3-5 hari. Kakak, ini tidak boleh. Tidak, aku tidak akan membantumu. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kenapa? Aku tidak bisa menghindar dari diekspos oleh keluarga Jiang. Terlalu? Ini terlalu konyol. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Kakak, ada apa denganmu? Kakak, jangan sedih. Bukan aku tidak mau membantumu. Aku hanya tidak bisa melakukannya. Kakak, kamu dan Jiang Chun. Bagaimanapun, kalian berdua adalah suami istri. Aku tidak bisa tidur di ranjang yang sama dengannya. Xiaozhi, jika kamu khawatir tentang ini, kamu bisa tenang. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Sebenarnya, dalam 2 tahun terakhir, Jiang Chun dan aku selalu tidur di kamar terpisah. Apa kenapa ini? Kakak, kamu benar-benar menderita.